Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali, saya kembali memakai baju bernuansa merah. Artinya ini sebuah berita yang hot. Ya, ini benar-benar hot menurut saya. Apa itu? Mengenai ATG dan ATC. Akhirnya, ATG dan ATC ini resmi dilaporkan ke Bareskrim. Jadi kalau selama ini orang menduga-duga, oh di belakang ATG atau ATC ini ada orang kuat, ternyata enggak juga tuh, karena dilaporkan kok ke Bareskrim gitu ya. Dan saya kasih acungan jempol kepada teman-teman paguyupan ini yang melaporkan kasus ATG ATC-nya ke Bareskrim. Kenapa saya kasih acungan jempol? Karena pantauan saya ke paguyupan-paguyupan yang selama ini mencoba mengumpulkan sejumlah besar korban-korban ATG ATC, termasuk paguyupan ini gitu ya, yang dipimpin oleh teman-teman dari LQ Law Firm. Itu yang saya amati memiliki kesulitan tersendiri gitu, mengajak teman-teman korban ini untuk kompak bersama-sama melaporkannya ke Bareskrim Polri. Setahu saya, yang saya pantau, misalnya dia takut melaporkan ke Bareskrim Polri karena yang ngajakinnya atau leadernya masih saudara. Nanti kalau dia laporkan, nanti takut saudaranya juga ikut diseret ke penjara, sehingga dia takut. Itulah yang digembar-gemborkan oleh para founder, co-founder, dan leader ATG yang bilang, lu kalau lu laporin saudara lu, kakak lu, atau istri lu, atau om lu, tante lu tuh, keponakan lu tuh yang ngajakin lu juga kena lu. Wah, makanya mereka takut gitu ya. Itu satu yang setahu saya. Kedua, mereka kehilangan harapan karena melihat selama ini ya, investasi-investasi bodong belum pernah ada yang berhasil uangnya kembali ke para korban. Tapi kali ini menurut saya sesuatu yang baru, karena ini sudah menjadi sorotan bahkan dari pihak DPR gitu ya, media massa, dan Kabar Eskrim juga sudah bilang mereka akan membantu supaya para korban ini yang dirugikan nanti kalau aset dari manajemen robot-robot trading ini, bahkan founder dan co-founder maupun leadernya berhasil disita, maka akan dikembalikan ke korban. Kalau dulu kan selama itu disita untuk negara. Jadi orang banyak yang mikir, percuma lah saya lapor, nanti juga kalau berhasil disita diambil untuk negara. Buat apa saya lapor kalau hasil sitanya nanti juga disita untuk negara? Benar juga sih, nggak salah. Kemudian yang ketiga yang saya lihat, mereka mempermasalahkan misalnya operational fee. Jamin nggak nih kalau sudah saya bayar operational fee, uang pasti saya dapat? Mohon maaf ya, itu pertanyaan bebek super dungu. Kemudian bebek super dungu ini bilang, lah saya kan sudah jatuh, kok ketimpa tangga pula gitu. Satu, kenapa harus jatuh? Terus kenapa bilang bantuan yang diberikan oleh paguyupan manapun ini adalah seperti tangga yang menimpa Anda? Nggak masuk coy, logika lu coy, memang lu bebek super dungu. Ya, kalau Anda sakit, sering saya ilustrasikan, sakit apalah, misalnya kanker stadium 3. Anda ke rumah sakit, nggak punya BPJS, nggak punya asuransi. Daftar diri untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Terus rumah sakit tanya, punya BPJS? Tidak. Punya asuransi? Tidak. Oh, kalau gitu mesti bayar DP untuk bisa dapat kamar. Mau kamar apa? Ya kelas 3 ada. Ya udah, bayar DP sekian. Oh, marah. Lah, saya lagi kena kanker stadium 3. Kenapa harus tertimpa tangga pula bayar DP untuk dapat kamar? Lah, Anda pikir rumah sakit itu Departemen Sosial? Ya Anda cari aja pengobatan alternatif.
carilah rumput-rumputan, tumbuk-tumbuk gitu ya, siapa tahu bisa jadi obat kanker stadium 3 gitu. Terus Anda nanya, Anda punya uang, oke ya saya bayar ya DP, tapi jamin sembuh nggak? Nggak ada rumah sakit yang terima DP Anda, jamin Anda sembuh. Karena mungkin aja Anda kasih DP baru masuk 5 menit Anda mati, belum disentuh. Terus di awal minta jaminan. Saya kasih DP ya, tapi sembuh nggak nih? Yang enggak lah, nggak ada dokter di dunia yang berani menjamin. Itu sudah disumpah, sudah sumpah dokter, tidak boleh. Begitu juga kalau Anda pakai jasa pengacara. Nggak ada pengacara yang menjamin dari awal, ini pasti menang. Ya sudah, jalani aja. Kalau Anda nggak mau, jangan banyak bawel. Begitu. Lah mestinya kami dibantu, ini nggak ada empati nih paguyupannya gitu ya. Mesti bayar operational cost. Lah, Anda pikir itu yang namanya kantor pengacara punya banyak lawyer kerja untuk Anda sukarela, gratis. Dia harus membayar gaji para pengacaranya. Kalau Anda mau gratis, Anda kuliah hukum sendirilah, Anda wakili diri Anda sendiri, ya. Atau Anda jalan kaki gitu ke Bareskrim, lapor, gratis. Tapi ketika Anda jalan kaki, haus juga mesti beli aqua kok. Lapar di BAP, mesti beli nasi bungkus kok. Gratis? Enggak gratis juga, coy. Keluar duit. Atau Anda pergi ke LBH, siapa tahu LBH mau kasih gratis. Saya kasih tahu, nggak bakal. LBH akan ketawa lihat Anda lah, Anda main robot trading puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar mampu. Sekarang perlu bantuan hukum ke kami yang gratis. Diketawain. Oke lah. Itulah sekedar apa yang menjadi unek-unek saya sehingga kasus-kasus seperti ini, seperti ATG, ATC ini terlambat masuknya ke Bareskrim. Nah ini perlu dikasih acungan jempol. Berhasil masuk melaporkannya dengan susah payah mengumpulkan para korbannya. Nah kita lihat ini ya. Ini kemarin nih ya, kemarin. Di sini dikatakan LQ Indonesia Law Firm melaporkan Auto Trade Gold, ya termasuk ATC lah pasti ya. Korban rugi 15 miliar lebih. Oke. Nah di sini ini dari Kasturi TV ya beritanya kalau nggak salah ya. Robot trading Auto Trade Gold atau ATG yang dikelola oleh PT Pansaki Berdikari bersama resmi dilaporkan LQ Indonesia Law Firm dengan laporan polisi nomor STTL garis miring 179 garis miring 6 artinya 6 Romawi bulan Juni 2022 garis miring Bareskrim setelah LQ mendapat surat kuasa dari para korban. Adapun jumlah korban yang mempercayakan LQ sebagai kuasa hukumnya sebanyak 141 orang dengan jumlah kerugian sebesar 15 miliar lebih. Nah, ini saya punya catatan tersendiri nih ya. Ini kan cuma 141 orang. Berarti kan dari puluhan ribu bahkan katanya ada ratusan ribu ya. Cuman ada 141 orang yang mau melapor. Bagus. Bagus, artinya nanti kalau disitanya lebih dari 15 miliar, kembali semua ini uangnya. Serius saya ngomongnya gitu. Makanya ini saya kasih jempol gitu ya, kalau cuma 141 dari puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu, dengan kerugian cuma 15 miliar, kalau aset yang disita, rasa saya bisa lebih mendapatkan 15 miliar, gampang mendapatkan 15 miliar dengan menyita aset para manajemen, founder, co-founder, dan leader. Ini menurut saya bagus ini. Kita tapi nggak tahu ya, kita lihat aja ya. Kemudian, dalam keterangannya, nih salah satu advokat dari LQ Law Firm ya, Pak Adi Gunawan, menyatakan sebelum membuat laporan polisi, kami telah melayangkan somasi terlebih dahulu. Iya, itu normalnya begitu. Terhadap pihak ATG yang dikelola oleh PT Pansaki Berdikari Bersama. Namun, somasi kami tidak mendapat tanggapan serta itikat baik dari pihak ATG. Biasalah ya. Sehingga kami melangkah dan menempuh upaya hukum, yaitu membuat laporan polisi LP di kantor Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri katanya, Kamis lalu. Inilah dua orang pengacara dari LQ Law Firm, saya yakin dengan seragamnya dan laporan yang dia pegang ya. Nah ini dia nih kalau diperbesar ya, ini dia nih laporannya, artinya serius, sudah masuk ke Bareskrim Polri ya. Kemudian katanya hal tersebut juga dibenarkan oleh temannya nih, advokat
siapa itu? Mustain Billah Marab ya, yang menyatakan setelah mendapat legal standing berupa surat kuasa khusus dari para korban ATG, mereka sebagai kuasa hukum dan atau penasihat hukum akan mengambil upaya hukum guna menuntut hak-hak klien mereka. Ya pastilah, sudah dapat surat kuasa. Kami akan kejar ini manajemen, founder, co-founder, leader ya, ke meja hijau sekalipun. Ya kan? LQ katanya sudah sering menangani beberapa kasus ya, robot trading bla bla bla. Perlu diketahui, iya LQ di sini disebut pernah menangani kasus robot trading DNA Pro, Fahrenheit, Millionaire Prime dan lain-lain, sehingga hal tersebut menjadi motivasi dari korban, mohon maaf, robot trading ATG yang telah memilih LQ. Ya bagus, maju aja ya. Seperti yang saya bilang dari awal, semua paguyuban ya saya dukung, memang harus dilaporkan. Oke. Nah, terkait laporan ini, LQ berharap kepolisian cepat memproses. Ya pastilah kalau sudah dilaporkan ada stepnya, pasti diproses harusnya. Kami harap Mabes Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cepat sehingga terlapor dapat cepat ditangkap. Harap Advokat Adi Gunawan. Beberapa korban menyatakan mendapat akses ke LQ dengan menghubungi hotline yang sudah diumumkan di grup-grup, baik itu WhatsApp atau Telegram mungkin ya. Ya gitulah kira-kira ya, sehingga mereka melalui grup itu ya, kalau saya pantau sering juga disusupi oleh mungkin orang-orang suruhan manajemen yang bikin kacau gitu ya, menimbulkan diskusi-diskusi yang nggak perlu, melemparkan pertanyaan-pertanyaan, mana kalau saya bayar balik nggak uangnya? Norak banget gitu pertanyaan kalau saya perhatikan gitu ya. Itu terjadi di paguyupan manapun yang saya monitor. Norak-norak ada, bukan norak, itu memang disengaja supaya orang yang sudah mau ngikut jadi ragu-ragu gitu ya. Yalah, di sini harapannya betul kepolisian dapat menyelesaikan kasus ATG dengan baik dan seksama, memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban. Ya, harap para korban. Ya pastilah. Lagian cuma 15 miliar, cuma 141 orang dari sekian puluh ribu bahkan ratus ribu. Menurut saya chance-nya besar ini untuk kembali uangnya, apalagi cuma 15 miliar gitu ya. Saya yakin sitaannya bisa ratus miliar harusnya gitu ya. Tapi kita lihat saja ya, saya bukannya dewa, saya cuma melihat chance-nya ini untuk balik bagus lah. Jadi sekali lagi saya angkat jempol, paguyupan-paguyupan lain yang juga sedang mengurus robot-robot trading, ATG juga, Net89, majulah ya. Demikian bahasan saya yang menurut saya hot lah gitu ya. Akhirnya ATG melantai ke bursa. Bursa apa? Bursa Bareskrim. Kalau perusahaan melantai ke bursa saham, ini melantai ke bursa kriminal Bareskrim. Semoga tertangkap dan dikembalikan dana para korban. Ya, demikian bahasan saya. Semoga mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.